selama Pak Dir memimpin, kira-kira kondisinya sehat tidak yang Pak Dir alami? Ya, kami berusaha untuk menuju sehat. Oke. Ya, kalau saya dalam kondisi terus sakit, mending saya berhenti sudah. Cara kami bekerja itu reaktif ke proaktif. Merubah keluhan jadi senyuman. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati sedang membangun peradaban baru dan perubahan baru di wilayah Kabupaten Kupang. Welcome back to Say Podcast. Say Podcast hari ini kedatangan tamu yang spesial. Hari ini genap beliau 1 tahun memimpin Perumda Air Minum Kabupaten Kupang. Bapak Joni, saya langsung bertanya nih. Selama 1 tahun ini sejauh mana survei air minum yang mata air yang sudah Bapak kerjakan, jaringan-jaringan yang sudah Bapak bangun mungkin? Karena Kabupaten Kupang ini kan cukup luas. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hens. Om Yos. Siap. Selamat bertemu. Jadi ini konteksnya kita evaluasi, refleksi kembali di 2025 dulu. Iya. Ya, jadi apa yang disampaikan Om Hens memang betul hari ini genap 1 tahun. Saya menata Perumda Air Minum Kabupaten Kupang. Ketika tahun lalu, bulan Juni, awal Juni tahun 2025, saya dengan teman-teman di Perumda, langkah awal yang saya lakukan melakukan survei. Survei mata air ya? Survei mata air atau titik-titik sumber potensial yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Itu saya awali dengan melihat langsung ke Tarus, di mana beberapa informasi terkait dengan sumber mata air Tarus ini sumber air yang bagus sekali untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kami terus menjaga kualitas air ini untuk tetap eksis, terjaga, baik dari sisi kualitas maupun juga kuantitas. Dan 6 bulan itu kami lakukan pembersihan sumber-sumber air ini. Tujuannya untuk sedimentasi daun-daun, bahkan akar itu kita bersihkan terus. Ya. Dan itu nanti mempengaruhi rongga-rongga tanah yang mempercepat aliran air atau penambahan sumber air. Gitu. Setelah ditarus, kami atur waktu berikutnya, kami ke Spam Ragnamo. Spam Ragnamo? Spam Ragnamo, di Ragnamo. Oh iya. Ya, memang statusnya masih serah terima sementara. Oh. Iya, dari kementerian. Karena ada beberapa item fisik yang memang harus dibenahi dulu. Oleh kementerian atau oleh kabupaten? Oleh kementerian. Oh, oleh kementerian. Setelah beberapa item pekerjaan harus diselesaikan, maka baru diserahkan penuh. Dan itu kami mengkaji, memang itu sangat potensial sekali untuk melayani masyarakat di sekitar Ragnamo, bahkan sampai ke Wimasi. Berarti masuk sampai area Civic Center, Pak? Masuk. Memang selama ini kami connectingnya dari Camplong, tapi belum maksimal. Sehingga dengan adanya nanti penyerahan atau kita kelola Spam Ragnamo, dia bisa sampai ke Amabi Oveto. Iya, Amabi Oveto. Nah, dari Spam, kami atur waktu berikutnya, kami ke Ampong Utara. Ampong Utara. Itu masih dalam bulan Juni, Pak? Itu sudah di bulan Juli. Bulan Juli ya? Iya, bulan Juli. Nah, di Ampong Utara ini kebetulan kita fokuskan ke sumber mata air Nifutasu.
Nifutasu. Ya, dia agak ketinggian. Memang dia masuk di wilayah kawasan hutan Timau. Oh, Sehingga ini perlu proses yang harus kami lakukan pada balai. Tetapi sekali lagi sumber air Nifutasu itu cukup menjanjikan, besar Pak. potensial besar. Di mana pada saat musim kemarau atau musim kering itu debitnya mencapai 50 liter per detik. Wow. Eh, Musim kemarau. musim kemarau, Di musim kemarau 50 liter per detik. Ya. Wah, itu kalau musim hujan berarti. Musim hujan itu mencapai 80-an liter per detik. Ya. Sangat disayangkan sekali selama ini memang air terbuang percuma ke kali. Oh, Iya. Kualitas air besar cukup sekali bagus. Ya, besar sekali. Itu sumber mata air di dalam hutan Pak ya? Dia masuk kawasan sedikit saja. Sedikit Ya, kawasan hutan. sedikit masuk kawasan hutan. Tapi namanya ketentuan-ketentuan yang berlaku kita harus ikuti, patuhi. Setuju, Ya, setuju, setuju. supaya kita bisa dapat izin untuk kelola dan melayani. Nah, fokus kita bila itu izin sudah keluar, kita ke Rumah Sakit Umum Pratama, Oh, Ampoang Utara, naik itu ke Liu. sampai ya? Sampai, dia kurang lebih 2 kilo, ya hampir 2 kilo. Itu Dengan bisa. elevasinya? Dan dia memang gravitasi. Ya, Oke, gitu, ya. oke. Lalu mungkin setelah itu kita juga akan melayani di penduduk atau masyarakat sekitar itu. Dan kalau kita melihat debit ini dengan 50 liter, bahkan rata-rata 70 itu sudah bisa menjangkau seluruh wilayah Ampoang Utara. Wow. Bahkan sampai ke Ampoang Barat Laut bisa. Target Bapak kapan tuh Pak? Karena ini sedikit bukan sulit juga, mungkin butuh fokus. Target ini tahun ini kita bisa dapat izin dari kementerian. Tentu ada dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait gitu ya. Oke. Kalau memang targetnya dalam tahun ini, Ah, berarti ada kemungkinan prospeknya di tahun depan bisa, harapan kami untuk seperti itu. jaringannya ya? Iya, Oke. jaringannya kita bisa dapat. Makanya ini kan jujur harapan kita itu ada intervensi APBN. Oh ya. Ya, kalau biaya kita sendiri bahkan APBD mungkin juga sedikit berat. Agak kesulitan ya, Iya, karena itu cukup iya, jauh ya. iya. Lalu kami lanjut. Setelah dari situ kami ke Semau. Semau Utara ya, itu di Wiliat. Wilayah Lalu di waktu berikutnya kami fokus ke Semau Selatan itu Witiuana. Witiwana, Iya, wilayah Witiwana. Witiuana. Semau Utara itu sampai ke eh, desa-desa di sekitar, itu memang sudah ada sumber airnya. Cuma masih berkisar 3 liter per detik. Ya. Dan pelanggan existing di sana kurang lebih 400 saat itu. Saat itu. Saat itu 400 SR. Dan sekarang sudah mencapai 600-an. Ini yang terdaftar belum lagi, yang terdaftar ada sekitar 300-an. Cuma kami nanti selain maksimalkan untuk pelayanan, kami benahi juga jaringan. Baik Pak. Oh ya. Ya, di Semau kan ada informasi perencanaan terkait pembangunan Kristus, Oh ya. patung Kristus. Ya. Apa ada sumbangsi dari PDM atau Ya. mungkin ada jaringan yang mau dibangun di sana? Terkait ini, memang ya ini saya melihat luar biasa apa yang dilakukan Pak Bupati dan Ibu Wakil, memulai dengan destinasi wisata religi ini. Ada satu perubahan dan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati sedang membangun peradaban baru dan perubahan baru di wilayah Kabupaten Kupang dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Seperti kita tahu, tahun kemarin itu Pak Pasca, kemudian tahun ini juga nanti ketika destinasi religius patung Kristus ini kan kalau tidak salah diawali
peletakan batu pertama bulan Agustus. Nah ini air harus siap juga Iya. duluan. Ya, Seperti ya, itu. Jadi ya. setiap program Pak Bupati itu ada Iya. kaitannya dengan Ada. air. Karena salah satu program Pak Bupati mewakilkan pelayanan air bersih di seluruh wilayah. Siap. Begitu. Oke. Nah, survei-survei ini kan Bapak sudah, Iya. saya tahu sudah beberapa banyak titik kan, sudah puluhan titik yang Bapak survei kan Sudah. untuk Kabupaten Kupang yang seluas ini. Iya. Goalnya nanti itu apakah rata-rata eksekusinya nanti di tahun ini atau di tahun 2027? Misalnya ada titik-titik baru yang Bapak temukan, terus mau dibangun jaringan dan lain sebagainya. Iya. Jadi kan kalau secara historis kita ini kan dulu lama di Kota Kupang. Setelah pemekaran secara politis, otomatis kami harus berpikir ekspansi. Ya, ya. Kami harus berpikir ekspansi. Maka yang saya lakukan ini persiapan untuk pelayanan ke wilayah Kabupaten Kupang. Ya. Gitu. Kota Kupang ini kan existing yang ada itu tetap kita layani, hanya kita coba optimalkan dari sumber-sumber yang ada, yaitu dari aset kita. Nah, saya lanjut mungkin terkait dengan yang saya lakukan itu setelah di Semawe, kita ke Oisusu, Takari. Oh, Isuzu Takari. Iya, mata air Oisusu. Nah, ini cukup potensial sekali mata air di sana. Cukup besar juga tuh, Pak, ya? Besar, ya. Hanya kalau kita lihat latar belakang kemarin, kenapa mereka ke kita? Karena pada saat Takari itu mereka swakelola dengan intervensi APBN juga. Namun dalam berjalannya waktu, nah ada masa pipa ini kan susut, Ya, keropos. ya. Maka diputuskan secara bersama di tingkat desa kelurahan untuk diserahkan ke kita, ke PDAM Kabupaten Kupang. Dan kami sudah melakukan survei pendataan terkait dengan pelanggan existing maupun yang baru, gitu. Dan sudah kami lakukan pelayanan air bersih. Tinggal nanti kami optimalkan dengan menghidupkan kembali unit Takari. Lalu kami bergerak ke Amarasi Barat, mata air Baun. Ya, mata air Baun ini cukup bagus kualitas airnya. Bagus ya? Ya, bagus. Hanya belum diserahkan penuh ke kita, dan memang ada kendala ketika kita melakukan survei itu reservoirnya. Reservoir kita harus cari yang elevasinya cukup membantu untuk daya tekan. Elevasinya. Ya. Dan kami sudah pendekatan dengan, kebetulan dia aparatur kelurahan, dan sudah siap untuk kita kerjasama. Untuk area race. Karena kita butuh satu legalitas lahan yang pasti. Kalau tidak kan nanti bermasalah terus. Lalu kami, yang terakhir itu, bukan yang terakhir, masih ada sedikit. Kan selama ini kita punya pelanggan kota cukup banyak di wilayah TDM dan Penfui Timur, dan di mana sampai di Perumnas, masih menggunakan sumber air bau mata. Tetapi terkendala dengan jaringan. Di mana jaringan yang existing yang kami miliki itu tidak berjalan maksimal oleh karena belum mendapat izin melewati pipa transmisi yang melintasi area angkatan udara. Oh iya. Ya. Tapi di sekitar bulan Oktober November kami coba bersurat melakukan pendekatan, dalam waktu singkat diizinkan, sehingga sumber air Nasi Panas 1, Nasi Panas 2 kami connect satu kali di pipa transmisi, pipa 8 dan 10 itu. Berarti jam pelayanannya akhirnya nambah dong? Jam pelayanan nambah, kemudian kami optimalkan dengan kontinuitasnya. Ya. Itu sebelumnya kalau boleh tahu Pak, wilayah TDM sampai Perumnas itu sebelumnya berapa kali seminggu mereka airnya menyala? Itu paling 2, ada paling banyak 1. Karena memang sekarang rata-rata berapa? Sekarang rata-rata 2. 2 ya? Ya. 2 kali seminggu ya? Ya, kadang-kadang kan kasihan, kita harus jujur, yang jalan sesuai jadwal itu juga tidak terlalu besar. Sehingga dengan adanya backup dari Nasi Panas 1 dan 2 ini,
kita berharap dengan jadwal yang sudah tetapkan ini air berjalan bagus lagi. Memang belum sempurna, tapi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya optimalisasi pelayanan. Luar Dan biasa. yang terakhir ini kita sesuai pertanyaan tadi ini Kuimasi Masih ya. dan Wilayah Civic Center, Pak. wilayah Civic Center Iya. itu setelah nanti dari Kuimasi. Civic Center sudah duluan. Oh, justru Civic Center lebih duluan dari Sudah Kuimasi. bulan itu di Agustus itu karena kita untuk membackup kegiatan pameran pembangunan. Pameran pembangunan. Oh Ya. ya. Di mana waktu itu kita sudah untungnya kita lihat ada beberapa jaringan existing yang tinggal kita konekkan saja. Koneksikan saja. Ya. Sudah ada 22 OPD. 22 OPD. Jadi tidak ada lagi persoalan air di Civic Center. Untuk sementara kita masih berupaya supaya jangan ada persoalan. Jangan ada persoalan, ya. Itu 2025. 2025. Kalau 2026 secara singkat saja, Ya. yang tadi saya sudah jelaskan ke Hansisi itu terkait dengan destinasi wisata religi itu. Kemudian kami tentu karena masuk sudah bulan Mei ini, kami harus punya satu analisis strategi untuk menghadapi musim kemarau. Ya, ini juga penting. Tapi sebelum itu 2026 ini kami sudah melakukan kerjasama atau diminta oleh Balai untuk merancang kebutuhan air di wilayah sekolah rakyat. Oh, yang Kupang Tengah ini ya, Ya. Pak? Iya. Oil nasi. Oil nasi. Oil nasi, ya. Nah, ini kita kan ibarat gayung bersambut. Program nasional nih. Karena kita akan manfaatkan dari sumber Tilong. Oh, bendungan ya. Kebetulan itu pipa atau pompa itu memang harus butuh diremajakan. Oh, ya, sehingga sudah kepercayaan lama ya. diberikan ini, kami membuat desain supaya jangka panjang toh itu juga untuk mengaliri ke sekolah. Dan kami melakukan diskusi juga, komunikasi, negosiasi bahkan yang tadinya kami diberikan bonusnya untuk 100 pelanggan. Tapi kami ajukan 200 dan itu disetujui. Berarti nanti kalau sudah terkoneksi, wilayah Kupang Tengah ini juga akan mendapatkan aliran air yang masuk ke sekolah rakyat itu ya? Iya. Masyarakat di sekitar juga pasti dapat. Dapat kan Dapat, ya. antara sumber air dan sekolah di tengah-tengah ini kan masa mereka harus nonton. Kita maksimalkan mereka juga harus dapat. Setuju. Gitu. Jadi pembagiannya begini, Tilong ini bendungan Tilong ini kan dia 11 liter per detik. Kita split untuk sekolah rakyat itu 5 sampai 6 liter per detik. Sisanya baru ke masyarakat. Oh. Begitu. Iya. Ya, memang harus cukup besar karena kan sekolah rakyat ini kalau tidak salah saya ingat sekitar 1.200-an ya. 1.000, muridnya. iya, betul. Itu kan pasti kebutuhan airnya juga sangat tinggi kan, apalagi kan mereka di asrama kan? Ya, 1.200 kamar kalau di sana. Iya. Berarti kan sekitar 1.200. Bisa kali 200. Iya. Iya. Begitu. Nah, itu Pak, kalau boleh tahu, kan saya dengar rencananya kan sekolah rakyat ini kan di sekitar Agustus ya peresmiannya oleh Pak Prabowo. Ya, jadwalnya seperti itu. Tapi kami kan kalau kami sudah melakukan survei dan nanti kira ada setelah kami komunikasi waktunya kami akan action untuk pemasangan jaringan. Ya, itu yang memang saya mau tanyakan kan waktunya kan cukup mepet ini sekarang kan udah akhir Mei, Juni, Juli kan berarti hanya ada sekitar 2 bulanan kan untuk eksekusi itu. Berarti dalam waktu dekat Bapak ya? Kami harap begitu, tapi kan semua tergantung dari perkembangan fisik bangunan di sana. Setuju. Jangan sampai kita pasang pindah sana, pindah sini, kan seperti itu. Ya. Nah, Bapak, saya mendengar informasi A1 itu soal air minum dalam kemasan, AMDK. Nah, air minum dalam kemasan ini kan dia bisa menjadi sebuah produk asli Kabupaten Kupang.
Itu sudah sejauh mana Bapak? Ya. Ini di akhir tahun 2025 itu kita sudah melakukan satu kajian dengan rancangan teknis, Mhm. itu kita sudah lakukan. Nah, di tahun 2026 di bulan Februari kalau tidak salah itu Mhm. kita bangun komunikasi dengan beberapa teman yang kebetulan punya atau eh, memiliki bisnis ini. Mhm. Kami sudah 2 kali melakukan Zoom. Jadi pola pola studi bandingnya Zoom, Zoom meeting ya? efisiensi toh. Oh iya iya Ah, iya iya. Setuju setuju setuju. kami untuk dalam konteks efisiensi kami melakukan Zoom. Dan ternyata di dalam Zoom itu kita bisa sampai 3-4 jam. Wow. Banyak hal teknis yang kita peroleh. Mhm. Sehingga dari kajian teknis dan beberapa hal teknis yang kita lakukan sudah 80%. 80%. Iya, Oke. ya. Saya tidak rinci sampai sedetail, tetapi hal teknis itu kita sudah lakukan. Tinggal nanti terkait dengan legalitas lahan, Mhm. terus perizinan, dan juga nanti sampai pada eksekusi anggarannya. Oke. Targetnya Bapak dalam tahun ini? Atau? Sebenarnya kalau lancar, ini Mhm. kan kita masih cari tahu persis terkait dengan lahan toh, kemudian Oke. aksesnya, Oke. kemudian kenyamanannya juga Oke. secara sosial harusnya sudah dimulai bulan Mei ini. Oke. Tapi kami tetap terus. Jadi targetnya itu awal tahun 2027 itu kita sudah mulai dengan fisik. Produksi. Ya, Fisik fisiknya bangunan. bangunnya dulu. Bangunan dan peralatannya. Itu target. Tapi kalau dia memang bisa di tahun ini, Mhm. katakanlah di Oktober November, ya berarti awal tahun mungkin kita sudah bisa eksekusi Wow, produk. luar biasa. Ya, Jadi jadi ini Kabupaten Kupang ke depan punya produk air dalam kemasan. ya semoga ini inovasi produk. Iya. Ya seperti Ya, itu. begini Pak Dir, ini kan bicara soal 1 tahun. Ya, Mhm. Oh toh. ya, Tadi sempat Pak Dir sampaikan soal eh, butuh bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan dana ini. ya, Mungkin saya sedikit masuk. Bagaimana kondisi keuangan Perumda AM saat ini? ya. Apakah perusahaan sudah lebih sehat dibanding dengan sebelumnya, sebelum Bapak memimpin? Oh ya. Ya, Memang saya masuk dalam kondisi belum sehat. Tetapi kan saya tidak mau kondisi status ini, predikat ini bertahan terus. Saya berupaya item-item mana yang kita harus genjot. Nah, ini kan sementara sedang dilakukan audit oleh BPKP. Mhm. Soal itu predikat kita belum tahu belum karena tahu. masih sedang berlangsung. Tapi secara misalnya selama Pak Dir memimpin, kira-kira kondisinya sehat tidak yang Pak Dir alami? Ya, kami berusaha untuk menuju sehat. Oke. Menuju sehat. Ya, kalau saya dalam kondisi terus sakit, mending saya berhenti sudah. Saya berupaya untuk menuju sehat, tentu penuh tantangan. Siap, siap. Saya mau katakan bahwa hal yang pertama saya harus lakukan benahi itu internal, Pak. Reformasi internal. Reformasi Reformasi ya. internal Siap. yang sedikit agak sulit tapi bukan tidak mungkin bisa. Itu merubah mindset Oke. teman-teman gitu ya. Iya, iya. Jadi dengan itu maka kita menyadari bahwa fungsi pelayanan itu nomor satu, pasti sehat. Jadi Siap, dalam siap. prinsip pelayanan itu ada 9, saya ambil coba 3 saja. Transparansi, responsif, terus kemudian ya tanggung jawab, begitu. Luar Siap. biasa. Terakhir, Pak. Ya, Dari saya terakhir karena kita juga keterbatasan waktu. ya, Saya minta Bapak mungkin bisa sedikit menguraikan progres ke depan Perumda Air Minum Kabupaten Kupang ini akan seperti apa Bapak bawanya? Bapak ya. akan hal-hal apa yang akan Bapak lakukan untuk
menuju sehat tadi, jadi Iya. sehat tadi tuh. Mungkin ada target-target Heeh. tertentu atau target utamanya. Oke. Saya mulai dari ini dulu. Ini kan kita dalam era digitalisasi, Yep, yep. ya. Sehingga mau tidak mau kami harus melakukan transformasi digital. Digital, Ya. wow. Kami awali dengan transformasi digital DMA, ya. Di mana DMA digital ini prinsip kerjanya itu efisiensi dan efektivitas, kan gitu. Kemudian dia mampu mendeteksi secara akurasi soal kebocoran-kebocoran di lapangan. Oke. Ya, Wah, luar biasa, Pak. ya. Ya. Dan saya kira Kabupaten Kupang, Perumda Kabupaten Kupang, kami sudah mulai langkah-langkah strategis itu. Ya. Tentu kami tujuannya untuk memodernisasi pelayanan dengan apa namanya Digitalisasi tadi ya, digitalisasi tadi. Iya. Iya. mempermudah ya. Ya. Artinya memodernisasi infrastrukturnya, Mhm. terus kemudian menekan angka kehilangan air NRW itu seperti itu. Nah, serta yang paling terakhir tentu memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan transparan. Ya, karena Ya, kayak saya lihat kayak sekarang kan sudah bisa bayar online dan lain iya. sebagainya ya. Benar. Oke. Makanya banyak masyarakat yang belum tahu ketika teman-teman penagih ini mereka kan dibekali mobile locket, Mhm. ya, sehingga mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan uang konsumen. Oke. Ada bawa mobil loket, bayar, terus print out-nya dipegang, itu sudah tercatat di sistem kita. Iya, setidaknya tidak ada kebocoran-kebocoran gitu, Pak Dir. Kebocoran penagihan kita minimalisir. Oh Minimalisir ya. iya, siap. Tapi tentu juga alat ini kan bisa diakal-akali. Makanya kami ketika saya masuk, saya menggunakan pola kolaborasi. Pendistribusi memainkan perannya di pagi hari, lalu setelah itu mereka mengikuti teman-teman pencatat meter supaya jangan ada dusta. Kemudian distribusi pencatat meter bersama-sama penagih. Berlapis, Pak. Berlapis. Jadi di Luar situ biasa. ada sistem kontrol lapangan. Ya, Oke. berarti Selain- SDM-nya disiapkan juga. Ya, itu yang saya bilang internal tadi tuh. Siap, siap. Merubah mindset bahwa ini kita pelayan ini. Betul. Seperti itu. Nah, selain digitalisasi apa lagi, Pak? Untuk sementara terkait dengan itu, kan ini begini, digitalisasi ini dia bukan sekadar aplikasi saja. Oke. Ya, tetapi dia merupakan perubahan mendasar cara kami bekerja. Oh. Iya, Wow. jadi cara kami bekerja itu reaktif ke proaktif. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira. Reaktif ke Ke proaktif. proaktif. Ya. Quote yang bagus tuh. Itu kan tujuannya supaya setiap gangguan-gangguan di lapangan itu bisa teratasi. Teratasi, terlayani ya. Ya, dideteksi paling tidak lah. Oke. Gitu. Jadi kami ya filosofi juga. Jadi target kami itu optimalisasi pelayanan. Oke. Dalam konteks pelayanan masyarakat, kami pakai indikator sederhana saja. Oke. Merubah keluhan jadi senyuman. Wow. Wah. Merubah keluhan jadi senyuman. Kalau kau mengeluh, saya tersenyum. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sama-sama, Om Ens, Pak Yos. Kita sangat bersyukur ya dikunjungi oleh Bapak Joni di 1 tahun masa kepemimpinannya di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kupang. Saya berharap Perumda AM Kabupaten Kupang bisa sukses selalu di tangan Bapak Joni. Amin. Dan segala targetnya bisa tercapai. Amin. Oke, Ya. terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.